Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pagi ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa, orang yang sudah berjasa pada Kota Pekalongan. Beliau adalah Dr. Bashir Ahmad. Beliau adalah Wali Kota Pekalongan dari periode 2006 sampai 2010 dan 2011 sampai 2015. Saya ingin bertanya pada beliau tentang tipologi masyarakat Pekalongan itu seperti apa. Kemudian untuk membangun menggunakan tipologi kepemimpinan seperti apa. Sehingga dengan tipologi kepemimpinan tersebut, Pekalongan 2 periode pada beliau menjabat menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Assalamualaikum Pak Dr. Bashir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep? Baik. Alhamdulillah Pak Dokter. Sangat senang pagi ini saya ketemu dengan Pak Dokter. Saya ingin bertanya beberapa hal Pak Dokter. Silakan. Terutama tentang keberhasilan Pak Dokter memimpin Kota Pekalongan 2 periode. Suka tidak suka, Kota Pekalongan menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Bashir, sebetulnya saat itu tipologi masyarakat Kota Pekalongan itu seperti apa? Kemudian Bapak menggunakan pola kepemimpinan seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya agak sedikit vulgar bahasanya, Pekalongan itu masyarakatnya masyarakat merdeka. Betul. Yang tidak pernah dijajah. Termasuk pada waktu Orde Baru tidak pernah dijajah oleh Golkar. Golkar selalu kalah di Kota Pekalongan. Itu tandanya. Betul. Mereka berjiwa wirausaha. Betul. Dan sangat mandiri. Betul. Dan sebenarnya mereka tidak membutuhkan pemimpin di Pekalongan karena mereka sudah bisa jalan dengan sendirinya. Itu yang khas masyarakat Pekalongan. Betul. Dan itu suatu tantangan buat saya pada waktu saya dikasih amanat untuk memimpin Kota Pekalongan. Pak Dr. Bashir ingin mengatakan bahwa masyarakat Kota Pekalongan ini agak susah diatur? Ya, betul. Sangat susah diatur kalau orangnya belum bisa membuktikan bahwa dia bisa mengatur. Betul. Tapi kalau sudah bisa membuktikan bisa mengatur, ikut juga? Ikut juga dia. Dan mungkin kalau kita ingat pada waktu kita mendaftar periode yang kedua, nggak ada satupun yang mendaftar di pilkada. Ya, itu kan saya dengan Pak Mahfahir kan nggak ada. Betul. Nah, tetapi karena aturannya belum bisa dengan tong kosong, akhirnya dibuatlah calon sehingga akhirnya terjadi pilkada. Itu mungkin. Kemudian Pak Dr. Bashir menggunakan pola kepemimpinan seperti apa Pak untuk menjawab tantangan masyarakat Kota Pekalongan tersebut? Ya, jadi pada filosofi saya butuh semua orang, tapi tidak boleh tergantung sama satu orang pun. Betul. Nah, itu filosofi pertamanya. Sehingga pada waktu saya menjadi wali kota, saya mencari orang-orang Pekalongan yang di Pekalongan menjadi tokoh dan di nasional menjadi tokoh. Sehingga pada waktu difasilitasi oleh Pak Sugeng Saryadi di hotelnya Le Meridian, kumpullah OPEC. Betul. Dan dipimpin oleh waktu itu masih ada Menteri Koperasi almarhum, dan itu akhirnya kita kumpul. Dan mereka sepakat. Sepakatnya bagaimana mereka perhatian dan membantu Pekalongan. Itu adalah cikal bakalnya. Dan pada waktu saya ditanya, Pak Bashir pingin apa? Itu Pak Adi Sasono. Pak Adi Sasono. Adi Sasono mohon maaf lupa. Pak Bashir pingin apa untuk Pekalongan? Saya ngomong pingin didatangkan presiden. Karena 60 tahun Pekalongan, dari tahun 46 sampai 76, tidak pernah ada presiden datang ke Pekalongan. Itu yang, karena Golkar kalah terus. Jadi itu dari zaman Pak Harto pun nggak ada. Dan Alhamdulillah pada waktu hari koperasi, Juli tahun 2006, datanglah Bapak SBY dengan membawa 14 menteri. Itu nggak tahu tanggung. 14 menteri dan naik kereta dan sempat rapat di kereta api. Itu yang luar biasa. Tentu itu jasa orang Pekalongan. Adi Sasono salah satunya, tetapi saya tidak pernah lupakan Ahmad Rusdi. Waktu itu Dirjen Kepala Rumah Tangga Istana, yang sekarang menjadi duta besar di Bangkok. Itu yang sangat berjasa untuk acara itu. Berarti Dr. Bashir melakukan pemetaan potensi siapa yang mau bisa dukung, terutama dari pemerintahan pusat berarti Pak Dokter ya? Betul. Saya mencari orang Pekalongan yang di pusat yang punya posisi yang strategis. Titik kuncinya kenapa pusat dulu Pak Dokter? Ya, karena ini butuh kepercayaan orang Pekalongan. Orang Pekalongan kalau digebrak percaya, insya Allah akan ikut apa yang kita lakukan. Tapi kalau belum kita tunjukkan, mereka tidak akan ikut. Ini siapa sih?
apa sih kapasitasnya? Ini bagian dari strategi ya? Itu bagian dari strategi, Mas. Betul, betul. Bagian dari strategi, akhirnya masyarakat trust saya, akhirnya mereka ikut juga sebetulnya. Ikut juga akhirnya, itu yang gitu. Setelah inventarisir orang-orang di pusat, baik orang Pekalongan maupun di pemerintahan pusat, langkah yang berikutnya seperti apa, Pak Dokter? Langkah berikutnya kita nata di Pekalongan. Betul. Kita nata mulai dari ASN kita tata. Ya. Dan kita menata secara profesional. Ya. Baik. Dan kami memang syukur kepada Allah bahwa kami ditinggali ASN yang luar biasa oleh wali kota sebelum kami. Karena sebenarnya kalau Pekalongan ini bisa maju karena sebelumnya ada yang menjalankan cukup baik semuanya. Betul. Sehingga saya tinggal melanjutkan saja. Betul. Dan setelah kita siapkan ASN-nya dan kita buat kesepakatan bersama-sama. Dengan ASN bicara duduk bisa, bareng ya Pak ya? Duduk bareng, kita buat kesepakatan bersama-sama, dan alhamdulillah mereka mengikuti apa yang menjadi masukan kita. Karena memang saya tidak pernah banyak menyentuh urusan ASN, termasuk penempatannya. Hampir 95% apa yang diputuskan oleh teman-teman Babar Zakat saya ikutin. Karena yang ngerti ASN adalah ASN sendiri. Betul. Sedang saya orang luar, bukan orang ASN. Kira-kira seperti itu filosofinya. Dr. Basir fokus di hubungan eksternal dengan kebijakan ke depan berarti ya? Iya, kemudian setelah saya tahu kita persiapkan semuanya, dan terutama yang paling kita siapkan adalah Bapeda, karena itu adalah tank-tank kami. Kemudian dari situ kita mencari jalur di pusat, dan kita mengklopkan masing-masing SKPD kepada pusatnya, dan kita memfasilitasi. Kita memfasilitasi, kita ketemu, kemudian mereka melanjutkan. Kita ketemu, mereka melanjutkan. Karena sudah ada backup yang cukup kuat. Itu yang kita lakukan. Dr. Basir, itu kan menurut pendapat saya tipologi kepemimpinan yang sangat visioner ya. Tapi ini Dr. Basir itu dapat dari mana gitu loh? Saya ingin tahu hasilnya dari mana sampai harus begini dan memang hasilnya signifikan. Dari mana idenya itu, Dr. Basir? Jadi gini, memang itu mungkin saya ditempa oleh terutama keadaan. Waktu saya lulus, saya menjadi dokter. Kemudian saya tugas di Rumah Sakit Sirotija. Kemudian dari situ saya memang harus pindah, dipaksa pindah dari Hotija, dan di situ membuat saya cukup dewasa menghadapi masalah. Kemudian Hotija waktu itu sengketa antara Alirsat dan lain-lainnya, dan akhirnya saya harus mengembalikan rumah sakit kepada pemiliknya Alirsat, dan disitulah saya belajar kenal sama masyarakat baik Pekalongan ataupun masyarakat Pekalongan yang ada di Jakarta. Itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu saya diamanati memegang partai, ini juga luar biasa. Di reformasi saya harus memegang Golkar. Yang orang berapa itu Pak? Tahun 98. Orang situasinya sangat genting. Sangat genting. Terjadi pertempuran hebat 98 antara teman-teman Golkar yang di daerah selatan di Medono dengan teman-teman masyarakat setempat, macam-macam terutama P3 terutama itu terjadi pertempuran besar, dan di situ saya diminta memegang Golkar. Tapi saya melihat, saya cinta Pekalongan. Kalau ini tidak kita redam, kita pegang Golkarnya, tidak boleh arogan. Kita semua sama, duduk sederajat, maka saya takut Pekalongan tambah chaos. Itu yang kita lakukan. Kalau ambil analogi berarti pesawat dalam kondisi turbulensi, Dr. Basir take over menjadi pilot. Betul, itulah. Jadi sekali itu. Dan semua orang mengatakan kamu gila. Kamu sudah semuanya ada, apa yang kamu kurang? Pasien sudah datang sendiri, apalagi yang kurang? Tapi saya katakan saya cinta Pekalongan. Saya lahir di Pekalongan, dibesarkan di Pekalongan. Terlalu banyak makan mungkin megono Pekalongan, sehingga akhirnya itu yang merasukin saya untuk nanti bisa membuat keputusan seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya kan banyak terobosan-terobosan Pak Dokter. Ada Pekan Batik yang internasional, yang nasional, ada museum batik dan lain sebagainya. Nah, ini idenya seperti apa, Pak Dokter, untuk secara terus-menerus setiap tahun ini branding Kota Pekalongan makin hari makin naik? Jadi saya harus berusaha orang luar semuanya ke Pekalongan sebanyak-banyaknya. Baik. Karena negara ini negara panutan, yang saya usahakan datang tidak hanya orang biasa, tetapi para menteri, para pejabat, presiden itu kita datangkan semuanya supaya orang mau datang ke Pekalongan. Untuk itu dibuat apa? Event. Sebanyak-banyaknya event.
Waktu itu saya bisa membuat 4 event dalam setahun. Itu kita lakukan. Betul. Dan eventku itu kita besarkan. Tidak boleh kecil, sekalian besar. Karena kalau orang banyak datang ke Pekalongan, orang kenal Pekalongan, orang belanja di Pekalongan, makan di Pekalongan, akibatnya ekonomi berputar. Dan tak kenal tak sayang. Begitu sayang, kenal, akhirnya ekonomi berputar. Yang beli langsung juga bagus, tapi yang kemudian beli keluar juga banyak juga. Itu catatan. Jadi akhirnya apa? Ekonomi kita jalan bagus. Betul. Kemudian kita juga tahu bahwa APBD kita terbatas. Tapi kita punya batasan yang bebas kalau kita mau. Maka kita berusaha ngerangkul semua orang pusat untuk bisa memberikan apa pada Pekalongan. Sehingga akhirnya apa? Dana pusat luar biasa, seperti di Jelontrong dana mengalir luar biasa. Sehingga kita merasakan banyak kita bisa berbuat. Termasuk kita juga ingat periode pertama membuat rumah sakit Bendan. Itu 56 miliar dan jadi. Dan yang meresmikan tidak main-main. Bapak Yusuf Kalla, wakil presiden. Waktu itu terjadi perdebatan. Rumah sakit tipe D kok wakil presiden, itu harusnya nggak wakil presiden. Saya ngomong ini mau jadi tipe A, jadi wakil presiden yang hadir. Akhirnya Pak JK mau hadir dan alhamdulillah nyatanya sekarang rumah sakit itu luar biasa hebatnya. Betul, dokter. Ada beberapa kalangan yang menilai, walaupun mungkin ini tidak pas. Dokter Bachir ini tangan besi. Sebetulnya gimana persepsi tersebut bisa dijelaskan Pak Dokter? Sebenarnya bukan tangan besi, cuma saya tegas. Baik. Saya tegas. Itu saya katakan bahwa saya sama PNS, saya tegas sama mereka. Dan saya juga sama semua jajaran kami, saya tegas sama mereka. Satu yang saya buat filosofi untuk membangun Pekalongan. Kita butuh semua orang untuk membangun Pekalongan. Tapi tidak boleh tergantung pada satu orang pun. Betul. Lah, saling membutuhkan. Untuk itu kita tata. Kita tata tidak hanya pada birokrat, tapi masyarakat pun kita tata supaya bisa berorganisasi, supaya bisa ikut membangun. Sebab prinsipnya Pekalongan ini itu adalah kota, jadi kota wirausaha. Kemudian kita ini diamanati oleh mereka. Pemilihnya siapa? Pemilihnya masyarakat. Masyarakat pemilihnya. Cuman kita diamanati, maka kita ajak mereka bekerja dengan kita. Sama-sama bekerja. Kalau pemilihnya ikut bekerja, maka hasilnya luar biasa. Dan barokah kan luar biasa. Saya bisa ngambil analogi, Pak Dr. Bachir memposisikan diri sebagai dirijen orkestra yang baik. Itu dia. Saya buat dirijen. Dan saya memang mengatur supaya semua ikut terlibat membangun Pekalongan. Tidak ada satupun. Bahkan semua RT kita ajak. Bahkan masyarakat di RT pun kita ajak untuk membangun Pekalongan. Kalau mereka rasa memilihnya tinggi, mereka akan membangun dengan baik. Itu yang kita lakukan. Dan itu menjadi gerakan yang sangat luar biasa. Gerakan yang masif. Dan mereka tahu apa yang diinginkan oleh Dr. Bachir. Dr. Bachir tahu yang diinginkan oleh masyarakat. Dan mereka merasa bahwa yang menjadi visi besar Dr. Bachir adalah visi besar mereka juga. Kan itu kita ajak. Kalau kita berhasil bersama. Kalau gagal bersama. Sehingga akhirnya mereka semangat dan bekerja luar biasa, sehingga banyak fantastik yang luar biasa yang kita hasilkan di Pekalongan pada waktu itu. Hampir 74 penghargaan nasional dan 3 penghargaan internasional. 3 penghargaan internasional. Termasuk bisa tanyakan sama teman di pusat yang membuat batik sebagai warisan budaya tak benda itu Indonesia, orang Pekalongan. Kita yang berusaha. Buktinya apa? Bersamaan dengan penghargaan itu, kita juga museum kita dapat penghargaan Best Practices Pelestarian Budaya Batik. Jadi itu sama harinya, sama suratnya, itu membuktikan bahwa yang bekerja adalah orang Pekalongan. Kalau berdirinya Museum Batik, Dr. Bachir bisa diceritakan? Jadi dimulai dengan kita melihat filosofi Pekalongan, apa sih kemampuan Pekalongan yang cukup bagus? Saat itu belum ada yang dibanggakan. Maka saya melihat yang paling menyengat adalah batik. Karena batik itu sudah 300 tahun saya tanya di Pekalongan, 300 tahun. Ternyata 300 tahun itu kita melihat belum diilmiahkan. Semua berjalannya konvensional dan berjalannya hanya mengalir saja, turun-temurun dari atas ke bawah. Maka di situ saya mulai berpikir, bagaimana kalau batik kita ilmiahkan. Lah untuk ilmiah yang paling bagus, kita mencoba membuat museum. Karena museum itu punya 3 jendela. Pertama jendela budaya. Kedua jendela pendidikan. Dan ketiga jendela ekonomi. Itu pasti. Ada jendela, menurut saya ada yang untuk laboratorium.
Itu dia untuk laboratorium itu nanti kedua. Betul. Jadi itu dulu kita buka dulu. Dulu. Kemudian museumnya kita pakai juga untuk bagaimana melatih batik. Karena saya membuat kurikulum di semua SD, tapi prakteknya di mana? Kita taruh museum praktek untuk membuat batik di sana, belajar batik di sana. Itu yang kita lakukan. Sehingga akhirnya tidak hanya kita membuat itu, tapi menyiapkan kader-kader pembatik baru. Yang itu akhirnya jadi sukses luar biasa. Maka nanti ada episode ini adalah episode Kota Kreatif, akan saya terangkan satu persatu bagaimana sampai keluar Kota Kreatif. Dan itu persiapan yang berdarah-darah, bukan hanya gampang begitu saja. Dan itu yang meresmikan adalah UNESCO. Datang kemari dan dia meresmikan. Dan di Asia Tenggara baru Pekalongan pertama kali Kota Kreatif. Itu. Jadi dan UNESCO tidak bisa disogok, nggak bisa main-main UNESCO. Dia melihat step-stepnya sampai UNESCO datang ke sini. Nah, itu kita mulai dengan tadi. Begitu kita memutuskan bahwa batik menjadi ujung tombak kita. Dan ujung tombak ekonomi yang lainnya, lokomotif yang lainnya adalah ikan. Karena dua ini adalah menjadi unggulan. Yang lainnya insya Allah gerbongnya akan tertarik semuanya. Nah, kalau batik, kita tahu bersama. Pada waktu itu masih isunya bahwa batik adalah warisan budaya Malaysia. Kita tentu marah. Saya harus membuktikan bahwa batik warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, kita mulai siapkan, buktikan. Kan tidak hanya ngomong saja, kan harus membuktikan. Dan setelah saya tanya, sampai dengan kementerian, saya tanya, pembatik yang paling besar di Indonesia di mana? Nggak tahu. Saya baru tahu, 70% batik dari Kota Pekalongan. 70% batik. Jadi kalau dikatakan batik itu dari Solo, Jogja, asalnya iya. Tapi kemudian batik berkembang pesat karena di Pekalongan. Karena ini Pantura, orang kumpul dari mana-mana, kemudian warnanya macam-macam batik Pekalongan itu. Waktu itu saya masih ingat, di Bali ada 400 pengusaha batik. 380 orang Pekalongan, Mas. Dan produksi di Bali hanya 25%. Yang lainnya 75% di backup dikirim dari Pekalongan, Mas, untuk batik Bali. Jadi begitu saya begitu, ini yang saya yakin bahwa batik adalah yang menjadi darah. Untuk ekonomi Pekalongan. Maka saya putusin lokomotifnya adalah batik. Maka saya siapkan secara ilmiah. Dari ujung hilir sampai hulunya. Itu yang kita coba lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, mulainya apa? Membuat museum. Museum dulu. Mulai museum dulu. Setelah museum, sebab itu 1 tahun setelah saya menjadi wali kota, membuat museum. Cepat sekali, Pak. Museum batik. Dan kita taruh gedung yang paling cantik di Kota Pekalongan, milik Pemda. Itu warisan lama, dan itu alhamdulillah dan punya nilai heritage. Kemudian yang kedua, kita siapkan pendidikannya. Kita mulai jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA menjadi muatan lokal. Bahkan kita membuat SMK batik. Bahkan kita membuat universitas jurusan batik di Unikal. Itu dapat mandat dari Pak Dirjen sendiri saya untuk membuat harus ada. Jadi diilmiahkan. Kalau dulu hanya konvensional, tradisional, diilmiahkan sehingga orang punya hak sama mengembangkan. Kalau dulu hanya turun-temurun, kalau sekarang semua orang punya hak sama dan punya pengetahuan yang sama untuk mengembangkan batik. Dan di situ mulai kita bangkit. Kemudian bersama dengan itu kita apa? Adakan event-event batik. Setiap tahun, waktu itu baru 2 kali, sampai 3 kali, sampai 4 kali. Kita buat event. Kita rutin kita mengadakan event batik nasional, internasional. Internasional. Itu selalu. Dan itu membuat orang datang semua di Pekalongan, hiduplah Pekalongan. Lihat semuanya. Dan ujungnya akhirnya kita mengajukan Kota Kreatif Dunia tahun 2014. Dan pertama di Asia Tenggara 2014 yang menjabat Kota Kreatif Dunia adalah Kota Pekalongan. Padahal waktu itu mitra kita Solo, Jogja, Denpasar, Bandung. Kota-kota besar semua. Alhamdulillah, tapi Allah melihat Pekalongan, dan itu bukan main-main kita. Kita tidak main nyogok, tidak main apa. Kita profesional, kita tunjukkan bahwa layak Pekalongan menjadi Kota Kreatif Dunia. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Dr. Basir, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, demikian perbincangan, tapi jangan kemana-mana dulu. Ini masih perbincangan sangat menarik. Kita jeda sebentar untuk menyaksikan yang satu ini.